Saifuddin kembalikan donasi siapa? MKC. Kan terberi-beri dia. Begitu aku mau masuk, langsung lari dia si Udin. Takut si Udin ku bilang, mana donasi gereja Murtadin. Kalian aja mengira itu jujur. Aduh. Tanya Pendi Aceh itu. Dengan kata-kata jorok. Kalau Saifuddin Ibrahim Caikiti tidak minta maaf kepada saya, jangan harap dia bisa makan donat. Orang donatnya di mana, yang makannya siapa? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan sebuah video di mana video ini lanjutan ya sesi 2-nya si Udin Caikiti baku balas pantun ya, saling mengamuk satu dengan yang lain ya. Sesi 2-nya antara Udin Caikiti versus Rudy Yohanes ya. Bikin kita tertawa kaum muslimin ya, kalau mereka baku hantam tuh kocak. Saling caci saling maki, lucu memang. Itulah ajaran kasih tak sampai. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Saifuddin kembalikan donasi siapa namanya itu orang itu, siapa namanya, si MKC. Kan terberi-beri dia. Begitu aku mau masuk, langsung lari dia si Udin. Takut si Udin ku bilang, mana donasi gereja Murtadin. Kalian aja mengira itu jujur. Aduh. Tanya Pendi Aceh itu. Pak Pendi, benar ada dulu gereja Murtadin, ada siapa pengumpul donasinya? Wak Donat, siapa namanya? Udin Caikiti. Mana gerejanya? Dimakannya lari. Rakus, lari ke luar negeri. Makanya Paul Zong geram. Alah, ya ileh. Oke, lanjut dulu kita sok katulin nanti Paul Zong itu kalian lihat aja ya. Di videonya ada itu bicara herdernya Syedis. Mana berani herder Syedis nyerang Paul Zong. Yang kau khawatirkan nanti dimanfaatkan. Ada pura-pura mengaku herder kan. Tapi herder memang jelek, jadi gampang diprediksi ya. Mengaku datang Paul Zong marah, habis dia Syedis nanti diantemnya. Mr. sorry. Sekarang pertanyaan saya, ketika di Komal Muslim, mereka ingin menyewa pemburu bayaran mengumpulkan. Coba aku tanya kalian, katanya di Komal Muslim, mereka ingin membunuh pembunuh bayaran. Di mana aku buat itu? Cobalah. Ada nggak aku bilang itu? Kan nggak ada kawan. Kalau orang-orang typing ada orang bicara urusan mereka bukan urusanku. Siapa yang mampu membunuh pembunuh bayaran kalau membayarnya? Kalau mampu ngapain mau dipulangkan Syedis? Kalian nggak nyambung otak orang ini kawan. Oh, Rudy sudah dapat 2M, mana buktinya? Nggak ada kan? Kalian itu memang dungu. Hanya cerita kalian dengar. Kalian karang-karang pun kalian makan semua. Kalian itu kan sekarang sudah kayak apa? Kadrun. Mentang mayoritas. Dana 3 miliar, apa yang Bang Rudi harus sampaikan di situ? Apakah dia bilang jangan, dia mencegah atau dia justru mendorong? Ya. Apakah dia mencegah? Apa mau dicegah, orang nggak ada apa-apa kok. Namanya juga orang itu ngomong-ngomong ngalor ngidul. Memang otak sok katul ini penipu ini. Yang
Aku sekali pala aku bongkar nama pendeta yang mendonasi sama dia ya. Pendeta dari Indonesia, pendeta besar. Badannya, bukan. Kekuasaannya, bukan. Jangan kalian kira. Makanya dia takut kali kalau telepon sama dia. Sampai dia pun menyembah-nyembah kepada bom-bom. Ada. Bukan gak kuikuti langkah orang ini. Kubukakan nanti. Aduh. Tapi sudahlah. Gaya orang ini selangit ya kawan. Kami di Amerika. Oh kalian bisa. Ada lagi yang. Maaf itu Marga Saragi itu gaya selangit. Ini TikToker ini entah siapa namanya ini. Dikiranya kayak di negeri Konoha ini gampang gini. Ya karena gak gampang itulah. Aku kan ingat kata-kata kalian. Ya aku bongkar aja. Orang katanya sulit di sana gini-gini ya, buktinya takut juga. Banyak kali gaya siapa namanya itu. Tadi muncul di berandaku itu. Banyak kali gayanya aku pikir-pikir lagi itu. Slow down latency dijaga. Aduh, siap komandan. Aduh. Ah ini dia Paul Song. Aduh. Kalian kira dah semua orang meninggalkan aku? Belumlah. Masih ada yang baik sama aku ya. Jangan kalian kira. Kalian mau... Nah ini. Berani sih ya di STP melawan Paul Song. Kuocop. Yang berani mau lawan Paul Song cuma aku. Mana ada yang berani kayak aku? Aduh. Terima nasib aja lah kalian. Kalau aku, ya katakannya tidak, katakan tidak selebih. Hati-hati dengan Saifuddin Ibrahim. Selama dia belum kembalikan uangnya ke Aceh, dia tidak akan lepas dari roh Yudas Iskariot. Kamu akan diserahkan kepada embassy untuk dia menyelamatkan dirinya sendiri. Karena dia belum aman. Kenapa belum aman? Karena dia nggak punya uang. Begitu gak punya uang, dia akan milih kembali supaya dia bisa kembali aman. Jangan ditangkap, dia tukar badan, tukar kepala. Itu caranya. Narkoba juga gitu, bandar narkoba, tukar kepala. Saya Saifuddin tukar kepala nanti sama Edis TV supaya dia bisa pulang ke Indonesia. Karena di Amerika gak ada yang support dia lagi, gak ada yang mau kasih dia uang. Orang Amerika gak goblok. Kecuali Saifuddin mau kerja, kurang. Pasti orang Amerika kan dengan murah hati kasih. Edis TV hati-hati dengan Saifuddin Ibrahim. Selama dia belum kembalikan uangnya ke Aceh, dia tidak akan lepas dari roh Yudas Iskariot. Kamu akan diserahkan kepada embassy untuk dia menyelamatkan dirinya sendiri. Karena dia belum aman. Kenapa belum aman? Karena dia nggak punya uang. Begitu nggak punya uang, dia akan milih kembali supaya dia bisa kembali aman. Jangan ditangkap, dia tukar badan, tukar kepala. Itu caranya. Narkoba juga gitu, bandar narkoba, tukar kepala. Saifuddin tukar kepala nanti sama Edis TV supaya dia bisa pulang ke Indonesia. Karena di Amerika nggak ada yang support dia lagi, nggak ada yang kasih dia uang. Orang Amerika nggak goblok. Kan Saifuddin mau kerja, kurang. Pasti orang Amerika kan dengan murah hati kasih. Nah, dengar kalian ya. Jangan kalian kira semua orang suka dengan mereka. Enggak juga. Itu Paul Song. Grup-grupnya di TV. Mr. M, sorry. Ini sudah Paul Song yang ngomong. Berani nggak herder Redis TV menyerang dia? Kalau nggak dikencingi Paul Song kalian. Dikepret sama Nabi ke-26. Coba aja kalau berani herder. Orang dia sudah buat judul kok. Aduh. Kalian aja merasa bahwa wah semua dunia percayalah. Ku buka dulu. Kalian kiranya aduh. Ini kawan. Banyak orang yang sudah gerah sama si Kudis itu. Mana dia? Nah ini. Rudy Iskariot dan anjing-anjing Edis. Lihat dulu ini kawan. Aku nggak bohong. Aduh. Tunggu. Nih.
Lihat ini juga Rudy Iskariot dan anjing-anjing Edis. Apa kata Paul Song? Dibilang dia iri. Apa yang ku irikan dari si Edis kayaknya? Geli aku, tunggu ya. Sorry. Ada iklan. Apa yang mau ku irikan dari si Edis kayaknya? Warga negara belum. Ini malu pengen ikut si Mr. E. Aduh. Ini bukan aku mengejek ya, tapi ini Pak Ulsong. Kasihan aku melihat herdernya sih tidak berkutik kawan. Kan beberapa kali donasi ke saya tunggal. Lihat itu Pak Yaya, kamu donasi ke sana. Kenapa? Karena kamu donasi ke saya itu donasi euro. Dan saya nggak boleh memanipulasi kamu. Benar. Saya nggak akan diberkati. Nah ini nih ya dibaca-baca. Nah ini. Ya, ini Edis masih muda, belum ada pengalaman, wajar. Takut itu wajar. Takut itu tidak wajar. Takut itu wajar, kata herder. Datang Paul Song bilang apa? Takut itu tidak wajar. Ini kawan, mana berani herder ke tempat Paul Song? Dilibasnya kalian, dikunyak-kunyahnya. Kalau kamu tidak mau ngasih makan orang Islam, ada kata kamu mereka kurang ajar, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak memberi makan orang yang paling hina ini, yang kurang ajar itu, ya, nanti kamu akan diseret ke neraka. Matius 25:40. Nah, Ya. mana mau sih ngasih orang susah makan? Dia copnya ya semua. Saudara ya. Ya, ini Edis masih muda, belum ada pengalaman, wajar. Takut itu wajar. Takut itu tidak wajar. Kalau kamu takut, berarti tidak ada kasih di dalam kamu. Ya, karena kasih mengusir ketakutan. Ya, nah ini pasti komunitas kita nih. Saya melihat ketulusan dalam hati Pak Paul, walau kadang ada perkataan yang kasar. Ya. Ini apa lagi ini? Kasar tidak punya ada yang misalnya contoh walau kita tinggal di Eropa, kita tetap orang Eropa pun demikian bicara sopan. Kamu nggak tahu orang Eropa, kamu belum kecentok aja sama orang Eropa. Aduh, hore di TV aman, kadrun kejar-kejar kesetanan. Mila menipu polemikus kadrun, thanks Pak Pausa. Ini pasti orang di dalam komunitas kita, ID-nya 120. Pintar ya, ngerti ya. Ya, setuju Pak Paul. Kalau komunitas Paul Zhang, akinya bagus. Ya. Kalau komunitas Mr. E, goblok dibilangnya. Kalau memang dia adalah Tuhan, kamu nggak percaya sama dia bahwa Tuhan akan selalu tolong kamu. Ya kamu, tadi yang boros bilang, berarti kamu nggak punya iman. Tapi kalaupun kamu percaya kepada Tuhan, dan kamu sudah siap, kalau Tuhan nggak tolong bagaimana? Ya sudah mati. Kayak setelah Mesa Abedna itu, kalau Tuhan yang kami sembah, kalau Yehova ayat 13 sampai 15. Ya. Udah habisin kawan. Kemudian di dalam perjalanannya dia melayani kan donasi banyak kan? Bisa belok nggak? Bisa. Atau dia kemudian ditepuk tangani terus nih, ya ditepuk tangan, wah udah jangan hebat baik, kayak saya ini ditepuk tangani terus, hebat kalau ini begini ini, 40 miliar nih pujiannya, dan 40 miliar sudah terkumpul oleh komunitas N26, terbukti channel memberkati. Terus ini kan sebenarnya pujiannya itu tidak muji saya, dia lagi bilang, uang ini kan uang saya, tapi terus saya bilang, wah hebat ini sih, tidak ada dalam hati saya, yang saya bangga ini, tidak ada saya ini, kalau nggak ada saya. Kan sebenarnya kalau ini jujur ya, ini kan saya sudah sedang memuliakan diri saya sendiri. Tunggu ya, ada di ejek-ejeknya itu. Apa hebatnya Edis katanya? Silakan. Dia 100. Oh, tunggu ya. Apa ini? Bentar. Sabar ya. Jadi kawan-kawan jangan kalian kira semua orang bisa kalian goda. Enggak lah. Ada aja orang-orang yang memang apa ya. Nah ini tunggu buka ya. Malu nanti kalian kawan. Di mana ini kalau sudah ya. Terus Edis sangat luar biasa dengan tenang berdasarkan ayat. Ya tidak cuma mengucap Edis baguslah. Edis makin diancam makin dapat suaka. Nah ini pintar nih. Ya seperti yang saya bilang.
Jangan takut diancam, malah biarkan makin Nah, kalian dengarkan apa kata Paul Zong? Edis itu kalau diancam dia cepat dapat suaka, tapi oleh herder nggak ngerti. Aduh kalian ini. Ntar ya, sabar dulu. Nah, memang kalian kan nggak ada untuk kalian. Aduh. Sekarang kita lihat ya. karena IQ-nya lakau ya, makanya otaknya itu tadi ya, friendly sama Islam karena tidak mengajarkan firman Tuhan, tapi ngajarinya malah bacain ayat Al-Quran terus. Nah, Jadi dengar. ya tadi IQ-nya lakau ini. Nah, kalian lihat apa kata Paul Zhang? Tidak mengajarkan firman Tuhan, Mr. E. Tapi sibuk menyerang Ucli, makanya apa? IQ-nya langkau, apa kalian tadi? Nggak tahu aku apa artinya itu. Jadi jangan kalian kira, aduh. Kalau subkatul tematul mentul. Nanti kalian lihat itu ya di YouTube, nah, berani kalian nyerang, hebat kalian. Cobalah kalian ini ya. Hanya sang debater yang berani nyerang Paul Zhang, yang lain tak akan ada berani. Berani kalian suruh ini herder Shedish. Herder Mr. E, hebat kalian. Ini apa nama ini? Kalian apa golongan kalian golongan apa? Aku masih mending Rudy Iskariot dan anjing-anjing Edis TV. Kasihan aku kawan. Inilah komentar anjing-anjing Edis TV kawan. Nih ya, ini semua ya. Kasihan aku kawan. Ya. Aduh. Nah, banyak di sini menggonggong kawan diterjang sama Paul Zong. Aduh. Datanglah sok katul bekatul. Kerusakan yang dibuat Rudy apakah bisa diperbaiki? Kerusakan apa yang kubuat? Ditunjukkannya alamat kami loh. Katanya di Amerika bebas. Kan kalian yang bilang. Aku hanya megang kata-kata kalian. Di sini nggak boleh sembarangan. Apalagi ada yang bilang itu. Ini siapa namanya ini TikToker ini? Kayak dikira aja kayak di negeri Konoha. Wah, kalau kayak berupaya tadi kuliah muncul bahasa Inggris dia entah apa. Penakut juga nyo. Nggak aman juga nyo. Capek kali dia keluar negeri kalau untuk takut. Ngapain keluar negeri untuk takut? Coba lu kalian kawannya. Kan lucu ya. Aduh. Dasar lah. Kita lihat lagi nih ya. Lanjut lagi kita. Nah, pertanyaan saya nggak mau panjang lebar, ya. Anda bisa menilai saja sendiri, ya. Anda sudah punya kedewasaan. Yang saya sesalkan adalah saya, Bang Pendi, sedebat-debatnya saya, ya, seselisihnya saya dengan akun YouTube, tidak pernah satu kali pun saya melakukan pengancaman nama dan alamat yang saya expose ke YouTube. Saya itu pegang paspornya anak-anak Bang Pendi. Saya pegang paspor mereka, karena yang ngurus visa ke Amerika itu saya. Tapi saya ketika mereka mengancam saya, ketika mereka berselisih. Sekarang kawan, benar nggak yang ku bilang? Anak-anak yang dimaksud dia siapa? Kan udah disiapkan dia. Penghujat-penghujat lain. Kan saya katanya yang menyiapkan semua. Makanya ku bilang orang ini organisasi penghujat internasional yang mau mengganggu kenyamanan kita di Indonesia. Makanya aku bilang hati-hati. Apalagi Francisca Sinambela, mantan anggota dewan, bisa duduk dengan organisasi penghujat dunia. Dia dari partai PAN, duduk satu room dengan penghujat Islam yang mengatakan hayalan saja. Suara azan diganti dengan ucapan azan itu diganti dengan hayalan saja. Kan kurang ajar Francisca itu. Duduk sama orang penghujat, seorang mantan anggota dewan dan kemarin caleg PAN. Bisa kalian bayangkan itu? Inilah ngerinya. Makanya ku ingatkan kawan. Tan, tidak usah kau duduk-duduk sama orang itu. Mau diajaknya juga Pak Pendetanya. Abang gak habis nanti Pak Pendetanya. Kalau sampai duduk orang GBI dengan si mata hantu. Terus dibilang umat, apa tadi katanya kemarin? Umat Mokondo. Gak dipikirkan si Francisca itu kawan. Dia yang penting bagaimana dia ingin membalas
dendamnya sama aku, pokoknya aku harus dimatikan, pokoknya aku harus dimiskinkan, pokoknya harus dirobohkan. Buat saja. Belum ku telepon nanti orang APII. Kalau ku telepon, datang orang ke rumah Francisca. Percaya kalian? Kenapa kau mendukung Syedis kalian? Mr. E. Jangan-jangan kau ada berdonasi ya? Kau mendukung ya gerakan ini? Aduh, Francisca. Belum kusebarkan ini kawan. Kusebarkan dulu. Sabar dulu ya. Kusebarkan dulu di grup WhatsApp. Biar ditonton. Kalian lihatlah kawan-kawan kan? Jadi, Sob Katul Bekatul Tementul Mentul mengakui mereka sekarang sedang mempersiapkan lagi. Mereka ini terornya bukan kejahatan, ibaratnya pembunuhan, enggak kawan. Kalau itu sulit kan, begitu kau sampai di satu tempat, kau akan keciduk sama sensor, kamera, segala macam. Inilah bentuk terorisme terbaru di dunia ini yang mengarah ke Indonesia. Mereka tidak akan melakukan serangan berupa fisik, tidak. Cukup dari internet, mereka hujat terus agama Indonesia. Sehingga mereka satu saat berharap orang ini marah dan dipersekusilah orang Indonesia. Mereka bahagia. Yang penting makan donasi terus menerus. Nah, aku baru dapat kabar bahagia kawan. Ya ada. Oke, kita lanjut. Kalian sudah dengar kan? Di mana letak aku penipu coba? Oleh order-ordernya si Mr. E dibilang aku penipu. Padahal jelas ini pengakuan Sob Katul Bekatul teman-teman. Paspor anak-anak saya pegang anak yang mana? Si Kudis satu, si Botak Tronda atau siapa-siapa lah. Artinya kita nggak tahu kawan. Praduga saya sudah ada orang yang dipersiapkannya lagi untuk menghujat. Ini gaya baru, teroris gaya baru. Mereka tidak menyebarkan apa namanya itu fisik, kekerasan fisik, enggak. Cukup dia berkotek-kotek dari sana, kotek-kotek dari sana, sehingga orang di Indonesia yang marah, sehingga mereka nanti bisa melakukan gelap mata. Dan kalau orang ibadah dilarang atau diapa, ini yang mereka harapkan. Dengan terjadinya hal-hal seperti itu, mereka bisa tambah mengobarkan kedengkian. Ini yang berbahaya kawan. Aku bilang hati-hatilah kalian. Jangan duduk satu room sama mereka, apalagi tampak wajah. Kecuali tak tampak wajah. Ini Francisca sok-sok duduk sama mereka. Udah jelas-jelas kemarin di depan mata dia, mereka dihujatkan umat Mokondo. Sesudah itu apa dibilangnya? Azan itu digantinya dengan apa? Hayalan saja kan. Si Francisca ada di situ dari caleg Partai PAN. Masuk akal enggak? Kan enggak masuk akal kan? Aduh, kawan-kawan. Ya. Aku tuh punya hubungan baik dengan si Zuma, kawan. Kalau aku mau, Zoom, kirim dulu. Apa kau sanalah wartawan konta, apa kau itu rumahnya di sana, aku bilang. Datang pasukan si Zuma nanti situ, kawan. Apa enggak kencing celana? Makanya aku bilang berhati-hati, jangan nampak wajah lah. Tanteku ini sok-sok mau terkenal di dunia maya. Tidak tahu dia duduk sama penghujat, ya sama dengan penghujat kita. Kecuali sesama pendebat, sama-sama penghujat ibaratnya. Enggak masalah. Debat, ini enggak. Dia bukan berdebat. Malah bangga kali bilang, Syedis dibilangnya, saksi jawab mamanya didukung-dukungnya Syedis. Kan lawak kawan. Penghujat. Duduk dia di room penghujat. Aduh. Oh, si Mat itu enggak penghujat. Coba tanya orang muslim. Nada yang dilantunkannya itu nada azan. Dan digantinya kalah katanya dengan hayalan saja. Dibilang mereka umat Mokondo. Marah enggak muslim? Tanyalah marah. Paham ya? Kita lanjutkan lagi nih. Dengan saya, ya, mereka menyerang saya secara pribadi, ya, mengatakan saya selingkuh lah begini. Saya tidak pernah mengancam balik loh. Ya, mereka mengatakan saya selingkuh gini nih. Dibilangnya saya yang mengatakan dia selingkuh kan on juga. Sok Katul Bekatul teman-teman ini kawan. Yang itu kan si Agatha.
Tunggu ya, mana sampai mana tadi ini. Oh, masih di awal. Pak Suku mau pulang. Udahlah, kalian udah tahu kan dibilangnya aku memegang paspor anak-anak. Dengar ya perkataan saya tidak pernah mengancam balik karena saya tahu saya hamba Tuhan. Saya anak Hamba Tuhan lah utut kau itu. Siapa namanya itu? Sopiatul. Lani Ekowati. Hamba Tuhan kayak gitu. Kau fitnah aku minta uang 150 juta. Ku kerat kupingku ini, kalau bisa kau tunjukkan rekaman suaraku kepada kau. Ku kerat kupingku. Kan biadab fitnah si Lani Ekowati ini. Oh, kutunjukkan dulu, aku dapat foto baru. Mana apa aku tunggu ya. Sudah 10 kali nama si Ele sebut ke dia. Kadang aku apa terapa ya gitu ya. Aku kalau udah palak aku bilang kalian kan keroyokan, masa lawan aku satu kalian keroyokan, bisa dong aku buka-buka data kalian. Kenapa katanya di Amerika sudah bebas, ready in moment. Ternyata ini apa nih? Apa bukan jenis apa nih? Kok diklik? Kan diklik apa nih? Ini apa nih? Apa ini? Gini aja lah aku buat. Aku nggak tahu apa ini namanya. Janganlah aku tunjukkan di mana alamatnya ini. Jangan main-main kau. Sok katul bekatul tementul-mentul. Lani Ekowati. Apa namanya? Nggak ngerti aku. Live in full time. Up. In San Bernardino. Leni E. Jadi sudahlah, jangan kalian cucu semut pun kan marah kawan. Ya. Aku ini kan seperti semut. Banyak orang tuh melawan aku seorang diri. Dicucuk-cucuk semut gini. Aku udah mau minta maaf. Tapi apa mereka banyaklah digiring. Oh dia ini begini. Apa gunanya aku minta maaf kalau gitu kawan? Tempur aja lah aku sibukkan namanya. Dicucuk-cucuk aku gini. Tentu aku melawan gini-gini. Paham nggak? Hanya orang-orang yang paham apa yang kuucapkan ini pasti mengerti. Aku seorang diri kawan. Mereka rame-rame melawan aku. Malu nggak? Memang nggak punya malu. Di dunia maya ini cuma aku yang punya malu. Nggak pernah aku keroyok-keroyokan. Nggak mau aku. Janganlah coba-coba. Ku bongkar data kalian. Alamat kau pun ku tunjukkan, sok katul-bekatul teman-teman. Jangan sombong kali kau. Ya. Lanjut. Selalu kau merasa hebat di room ini. Itulah kata-kata orang. Dia ini sombong ini. Perasaan dia mau ngatur semua orang katanya. Karena apa? Fendi Israel takut sama dia. Karena ada dibilangnya, saya mensupport. Artinya mensupport itu, dia menyumbang sama Fendi ini. Ngeri kawan. Banyak orang takut sama ini. Kalau si Bom-Bom nggak takut sama ini, kenapa? Ada pendeta yang ditakuti si katul-bekatul ini. Nah, ke pemarisan. Oh, saya juga tahu tuh. Oh, KTP-nya Agatha, paspornya Agatha, saya tahu itu. Oh, alamatnya kiamat. Nggak pernah saya melakukan itu. Betul nggak, teman-teman? Betul nggak pertanyaan saya nih? Coba Anda jawab. Jangan Anda diam saja. Oh, yang di ruang ini goblok kok. Kalau aku gampang aja jawabnya, takut sama kop katul. Ya karena kau tidak ada lawan kau, orang Kristen sama Kristen. Tidak ada yang menjelekkan kau, bilanglah. Sang debater kan dia bilang, Oktober fitnah. Tentu dia melawan bilang. Aduh.
Saya bisa bicara Bu Sofi sebentar. Lihat ini Bapak. Saya mau bandingkan reaksi Dari ucapan Bapak ini, beliau ini orangnya apa ya? Dari kemarin juga beliau ini orang apa? Tegas juga ini Bapak ini. Siapa yang Bapak ini aku nggak tahu. Kalian lihat apa kata Fendi pun aja sampai membela-bela. Teman yang lain pun bisa memberikan masukan kepada dia itu awalnya. Jadi udah gitu. Jadi kalau ibaratnya ke Bang Edis, kenapa kita nggak bilang ini? Ya karena kita tahu ya, oke dia sudah oke, udah diam. Ya berarti masih ada satu lagi yang harus diselesaikan. Di situ diam karena munafik. Kalau dia bicara tentang aku, habis dia. Nggak ada yang membantu donasi dia. Dia kan pintar kawan. Di depan dia baik-baik, di belakang dia ngeri. Oh. Ngeri-ngerinya orang ini kawan. Munafikun semua. Ya. Tidak ada orang ini kawan, aduh. sudah jadi teror kepada keluarga saya. Jadi teror, Anda nggak tahu Bang Fendi. Teror kepada keluarga. Ya tunjukkanlah mana buktinya. Mana buktinya? Kan ada video bisa ini. Aduh. Apa yang saya lakukan untuk menyelamatkan keluarga saya? Anda nggak ngerti itu. Katanya datanya nggak bisa diungkap. Kan terlalu sombong angkuh orang ini kan. Karena di luar negeri. Sombong angkuh. Keluarga saya entah siapa meneror. Mana buktinya? Dikit-dikit muslim yang disalahkan. Padahal aku bilang kan aku yang ribut. Bukan muslim. Kenapa? Aku mau mencegah. Jangan sampai mereka hanya menikmati dolar. Gara-gara menghujat dapat dolar, kita dapat malapetakannya. Perhatikan kalian baik-baik. Kalau herder mah nggak tahu. Bagus pun kita bilang namanya herder, mana tahu apa-apa. Tahu kalian ya? Aduh, kalian ini memang kapal cerdasnya. Makanya Polsang bilang, kalau cerdas ini kelompok kita nih, sama dengan aku. Kalau cerdas, aku bilang apa? Ini penggemarku ini. Hanya penggemar orang ini yang on, matanya buta semua. Aku dulu pernah begini ya. Tapi ku bilang sama penggemarku, jangan kalian bela aku. Diam kalian, saksikan. Biar aku melawan waktu itu Ucuk Bulu ya, di seorang herdernya aku. Ada namanya Israel Beni, tiap hari mau typing banyak orang tuh. Dibilanglah aku ini, dibilanglah aku itu, saksi Jehovah segala macem. Kulawan kan. Takut aku nggak takut aku tuh. Tapi ku bilang sama penggemarku, jangan kalian jawab, biar aku aja. Karena kalian akan diserang, kalian nggak kuat. Hanya aku yang kuat menghadapi serangan orang ini. Digempur kiri kanan, setiap komal. Mungkin ada 100 komal bicaraku. Sekali masuk orang tuh 99, 10, 12, entah berapa orang. Apakah aku menyerah? Enggak tuh. Sebentar ku hancurkan orang ini. Dan kalian lihat, ku tunjukkan foto siapa tadi tuh. Lani Ekowati, alamatnya di mana? Serius mau ku hancurkan. Tahu aku di mana dia sekarang lari? Aduh kawan. Nanti dia buat rumah apologetnya itu. Tenang kalian. Ku tunjukkan alamatnya. Sapalah. Selama ini ada nggak berani menyentuh orang itu? Kan nggak ada kan? Ucilim berani nggak menyentuh mereka? Nggak ada kan? Dilawannya aku. Hanya satu orang aku. Bisa 100 orang ku buat kepanasan. Dan pengikutnya sejuta-juta kepanasan. Hanya aku satu. Ucilim berhasil nggak membuat orang ini panas? Kan nggak berhasil kan? Padahal ada banyak lawan banyak ini. Datang Rudi Johannes. Singa Yehuda. Hanya seorang diri. Buatlah kalau nggak aku buka data Syalhayat ini. Jangan bilang aku sang debater. Mau kalian bilang aku Yudas, terserah kalian. Lucunya orang ini kawan. Yang kalau aku membuat alamatnya dibilang Yudas Iskariot. Si botak tron tak pernah dibilang Judas Iskariot. Dibukanya data siapa? Siapa namanya? Si Pak Bom. Anaknya pun dikasih tahu. Coba Pak Bom pala. Ditunjukkannya anak si botak tron. Pak Bom punya data lengkap si botak tron. Alamat istrinya, pekerjaan istrinya.
golongan berapa, ini semua ada. Begitu juga kemarin yang di Mata Hantu, si Siska. Dibongkarnya data aku, kok nggak kalian bilang dia Judas Iskariot juga. Belum lagi yang lain-lain, aduh. Ini herder-herder ini semua ya. Kalau aku pala, aku tahu cara memulangkan si Edis. Yang kalian coba-coba. Paul Zhang itu karena dia di Belanda, tahu dia mulangkan. Tidak usah kalian lawan itu. Kunasihati kalian jangan lawan Paul Zhang. Jangan menggonggong kalian di channelnya Paul Zhang. Tuan kalian, bos kalian belum mampu melawan Paul Zhang. Hanya aku yang berani melawan Paul Zhang seorang diri. Dan aku di Indonesia. Dulu juga aku diserang herdernya kan. Ramai kali. Cuman kenapa nggak aku bongkar data Paul Zhang? Karena dia sudah dapat warga negara Belanda. Makanya aku kan pernah ketawa kan. Tangkap kalian lah kalau bisa Paul Zhang. Nggak akan bisa aku bilang. Aku bela juga dia. Aku ya katakannya tidak, katakan tidak. Gara-gara Paul Zhang kawan. Aku ribut sama Julius. Diajak Julius, aku nyerang Paul Zhang sama si Ripa. Aku bilang, apa dosa si Paul Zhang sama aku? Kan kami sudah diam, nggak ada lagi beribut. Dulu memang iya, sekarang enggak. Ngamuklah si Julius Setiadi, AMC. Wow, digiringnya opini. Bokono udah jadi herder Paul Zhang dia sekarang. Minta donasi sama Paul. Alah, aku bilang. Bukan gara-gara, tidak ada masalah yang mau kuat dengan Paul Zhang. Ya. Baru ada dia menciptakan lagu Aisyah. Ku bilang lah kan, aku herannya lihat memang banyak oten yang dungu ya. Ku bilang lah, kurang ajar Paul Zhang ini. Lagunya entah apa-apa aja. Coba lihat, bisa dia main gitar sambil main seruling sambil bernyanyi. Ku bilang, datanglah oten-oten. Memang dungu kau begini, bokono, dan gonggong semua. Gak tahu dia artis sarkas. Ya gak mungkin lah ku komentari liriknya, yang ku komentari musiknya kan. Paham kalian? Cobalah kalau berani. Menggonggonglah herder Redis ke tempat Paul Zhang. Dibuatnya kalian rica-rica kalau tahu kalian. Kan lihat apa kata Paul Zhang. Saya tahu cara memulangkan Edis, Saifuddin sama Sofiatul bisa. Mereka belum 5 tahun. Setiap tahun mereka harus setor jaminan 100.000 US dollar. Makanya dia bilang Udin akan dipulangkan itu. Karena dia nggak ada kerja, dia tua. Sementara membantu kehidupan dia siapa? Harus membayar 100.000 US dollar setahun itu siapa? Paham kalian ya? Ya mudah-mudahan. Sekarang kan gara-gara tingkah si Udin ku tunjuk foto itu. Pendeta-pendeta dari Indonesia yang mendukung si Udin kan jadi jijik kan? Ih ternyata kau begini Din, tidak mau lagi mendukung kau lagi. Ya? Cobalah kalau berani menggonggong tempat Paul Zhang. Aduh, sebentar kalian dibuatnya kawan. Aku nggak nakut-nakuti kalian ya. Kalau bicara luar negeri, jangan kalian lawan Paul Zhang. Tidak akan kuat kalian kawan. Anda tahunya oh Bang Edis begini, Bu Sophie begini. Anda tidak tahu apa yang saya pada kewalahan Bang Medi. Hanya untuk menyelamatkan keluarga saya dan keluarga teman-teman lainnya yang teror. Anda nggak tahu di belakang itu kami betapa ribetnya kami di belakang itu. Anda nggak ngerti ini betapa dana yang saya keluarkan itu begitu besar. Kenapa harus keluar begitu besar? Gak ada yang mengejar keluargamu. Kau aja yang takutnya berlebihan. Fobianya berlebihan kawan. Ngapain fobia berlebihan? Ya, cobalah dulu pakai otak. Mengapa fobia berlebihan? Tidak ada otak orang ini kan. Aku aja di Indonesia mana-mana aja tetanggaku muslim. Ini muslim, itu muslim. Kenapa aku nggak lari ke luar negeri? Mungkin memang mau dibawa orang itu percontohan. Biar ada aku contohkan sama kalian. Biar kalian nggak lari juga. Ngapain lari? Kata gaya ini selangit. Sok pemberani. Aku lihat herder Edis pemberani. Pemberani utut kau itu pemberani. Lari ke luar negeri dibilang pemberani. Pemberani itu kayak gini lah. Slow, santai. Oh mau main keroyokan. Akan datang nanti ke rumah kau herder Edis. Ya kalian kan kelompok tak tahu malu. Mengejek orang sana keroyokan. Padahal kalian mau keroyokan. Itulah namanya penyakit mayoritas. Saya hanya satu orang kawan. Mereka ribuan tak tahu malu mau mengeroyok saya. Bangga pula di setiap komal bicara-bicara.
Sementara saya ada satu gini. Kalau ku tonton orang tuh rame-rame kayak hebat kali lah. Apalagi si Reda itu. Si bibir talbis. Dia mengaku mulutnya 2. Aku buatlah typing. Mulut kau 3. Atas, depan. Depan 2. Depan atas, depan bawah dan belakang 1. Utut kau kan berbunyi juga Reda. Gaya kau selangit. Mana ada aku bilang gini. Anggota kau yang bilang sama aku. Kau WA dia WA aku. Muncung kau jaga Reda. Kau yang ngajak aku dulu lari ke Jerman kan. Mau kau jemput aku tapi menghujat kan. Gak mau aku kan. Banyak kali gaya kau. Waktu aku di puncak, itu Rudi. Kalau itu mau ke Jerman, bisa kami bantu. Ku biaya, ku kasih kau kerja. Ku kasih kau gini. Tapi itu harus menghujat ya. Alasan berapologet tapi menghujat. Sama. Aduh, kalian ini dibohong-bohongi orang ini. Oh, saya dipersekusi. Tidak ada mempersekusi. Kalau tidak ada masuk berita lah itu. Memang, aduh. Tapi kalau kiamat, betul. Masuk berita kemarin. Itu belum ada aku ribut. Kalau kiamat tidak aku sentuh ya. Kenapa tidak aku sentuh? Karena kiamat tidak pernah menyentuh aku. Kalian kira aku nggak tahu kiamat di mana? Di bawah perlindungan siapa? Orang sebelum kiamat diselamatkan, nelpon aku orangnya kok. Saya kerja itu 2 bulan selesai Bang Medi. Untuk ngurusin masalah ini Bang Medi. Saya diam Bang Medi. Satu pun video respon kepada Rudi Yohanes. Apa yang dia lakukan ketika dia mengupload video saya selingkuh dengan Abi Saifuddin? Bisa bikin video tandingan? Apa yang saya lakukan? Saya diam saja. Ya jelaslah kau diam. Karena data Agatha itu benar. Kan Agatha yang bilang itu bukan aku. Makanya nonton videonya. Bahkan saya bercanda sama Abi Saifuddin ketika malam kemarin. Itu selingkuhan gue nih, si Abi. Kalau Saya diam Bang Medi. Kalau saya tidak tahu apakah Rudi Yohanes buat video itu, kan saya tidak lihat. Yang saya lihat bukan dengan ibu yang dia buat. Pak Saifuddin bukan dengan ibu, tapi dengan perempuan lain. Ya saya nggak tahu. Yang penting nama saya dibawa-bawa di situ. Yang penting nama saya dibawa di situ. Terbongkar perselingkuhan Sofiatul dengan Saifuddin di Brand. Betul nggak Bang Medi? Betul nggak? Saya nggak nonton video. Saya tidak tahu Kak. Kalau Kak Sofi bilang begitu, saya jujur saya sangat terkejut karena saya tidak mendengar. Iya. Saya tidak pernah mendengar di mana Bang Rudi Yohanes buat VT yang selingkuh itu dengan Kak Sofi. Yang dia buat bukan dengan Kak Sofi, dengan perempuan lain, dengan ibu-ibu. Oke, ini saya lihatkan ya. Coba perlihatkan. Saya ingin lihat, saya ingin dengar. Saya pernah ada tahu, tapi orangnya bukan Kak Sofi. Nggak, Iya. Kalau dia bikin untuk Kak Sofi, saya mungkin belum nonton. Karena saya juga nggak begitu banget. Betul, saya tidak nonton. Coba. Tapi kalau orang lain saya ada pernah lihat gitu Ya, kali. saya lihat. Saya tahu siapa orangnya. Ya, Iya, walaupun iya. ditutup wajah sama Bang Rudi Yohanes, sama sang debater, saya tahu orangnya siapa. Isinya bukan tentang saya, tapi judulnya dia buat tentang saya. Nah. Agatha yang bilang itu Sokatul. Orang lain lagi. Loh, di kanal YouTube-nya dia kok. Coba lihat. Yang saya tahu Kak Sofi, yang saya tahu ya, Rudi Yohanes buat VT, buat video di YouTube itu bukan dengan Kak Sofi. Ya. Tunggu ya kawan, ku baca dulu ini ada Argum. Terima kasih Pak Argum ya. Isinya begini. Bang Rudi, saya dulu lebih herder dari herder si Edis. Sekarang ini herder Edis sekarang ini sudah melewati batas. Iya betul. Terima kasih ya Bang. Apanya dikasih gift limpul. Nanti marah-marah herder Edis. Aduh, orang ini suka kali lah marah-marah ya. Kalau ada orang memberkati aku cemburu. Aku baru diberkati kawan. Mau nangis aku kawan. Tidak usah aku tunjukkan WA-nya, aku bacakan aja. Aduh. Beliau ini penggemar saya sudah lama. Yang lain sudah lari ya biarin aja lah. Nanti pas Natal mau orang tuh memberi aku sepatu Natal. Dia bilang begini. Mana ya? Selamat melayani, itu aja dibilangnya. Dikasihnya aku berkat, aku jawab ini. Lae, semua orang sudah pergi menjauh dariku. Lae, semua orang sudah pergi menjauh dari aku, Lae. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana mengucapkan rasa terima kasih kepada Lae. Tuhan Yesus yang baik.
akan membalaskan semua kebaikan Layat. Terima kasih Layat, Tuhan Yesus baik. Ngerti kalau maksudnya? Semua orang udah lari. Tidak akan ada yang mau mendengar aku. Tidak akan. Kenapa? Mereka ini kan aku bilang dari dulu. Nanti malunya belakangan. Bukan sekarang. Ya. Dan aku tidak bisa apa ya. Biarlah menjauh yang ingin menjauh. Percayalah bahwa Yesus punya rencana terbaik. Singkat jawabannya, tepat dan padat. Paham kan? Yang ada satu lagi, 20 kirimnya tiap minggu. Pak Tampu Bolon. Aku belum kenal orangnya kawan. Kalau aku kaya nanti, mau aku balas budi sama dia kawan. Tiap minggu 20.000 aku dikirimnya. Aku nggak kenal dia siapa. Namanya Ais Tampu Bolon. Sehina-hinanya aku dibuat orang. Sehina-hinanya nama aku dibuat orang. Dia tidak pernah memikirkan itu. Penting 20.000 yang ditarbain oleh Ima Joloda, iya nggak apa-apa aku bilang. Tidak pernah dia mewe aku, tapi pernah bilang tapi aku lupa. Jadi aku nomor WA ini aku buat namanya entah apa-apa. Biar kalau ada apa-apa, sibuk orang mencari entah siapa-siapa namanya. Pak Rusdi ini juga baik kawannya. Terima kasih Pak Rusdi. Beliau sering memberi gift kalau aku sedang live. Ya, aku tidak mengharap belas kasihan dari kalian, tidak. Sorry. Aku tidak mengharap persembahan, tapi mengharap belas kasihan. Oh, enak kali kau dikatakan. Bukan aku yang bilang, Yesus. Kan Yesus bilang apa? Yang kuharapkan bukan persembahan, tapi belas kasih. Ya. Itu biar kalian tahu kawan. Kadang aku di situ tiap hari Minggu kuliah pagi-pagi udah bunyi tuh 20.000. Aduh, baik kali lah Bapak ini. Aku berjanji lah kalau aku orang kaya, mudah-mudahan aku diizinkan Tuhan jadi kaya, yang milioner. Ku balas kebaikannya. Karena nomor rekeningnya ada kan. Ku kirim nanti sama dia itu kawan ini. Yesaya, terima kasih. Banyak orang menjudge aku tanpa mengerti apa yang kulakukan. Sofiatul mementingkan pribadinya sendiri. Bahwa sudah kubongkar dia. Memang pribadiku pernah nggak dipikirkan Sofiatul? Ucapan Edis dengan Rudi Simamora bisa nggak ditarik? Nggak bisa kan? Ucapan Edis yang menghina aku, yang merendahkan aku, yang melecehkan aku, pangocop donasi dan makan donasi dan segala macam, bisa nggak ditarik? Kan nggak bisa juga. Sob katul bekatul tementul-mentul. Terima kasih Pak Agus ya. Terima kasih. Sedikit aja dariku bang, itu udah banyak ya kongkonnya. Karena aku hanya menerima. Pernah nggak kalian pikir hal itu kawan? Dia hanya memikirkan kepentingan dia sendiri. Kalau dia memang bijak, ini enggak kan yang ada sok bijak. Kalau dia bijak pasti bilang ini, ya kami tahu bahwa Rudi pasti akan terluka dengan videonya Edis dengan Rudi Simamora. Dan itu juga tidak bisa ditarik. Kenapa dia tidak pernah menghalangi Edis untuk tidak mengatakan itu? Enggak pernah kan? Orang aku hanya mengajak dia debat bulan 5 dah kukubur. Masalah itu enggak pernah kungkit. Kalian buka videoku tak pernah kungkit sampai bulan 9. Tapi ketika bulan 9 aku hanya mengajak debat. Tapi jawabnya apa? Kan bukan bertelepon dengan si Rudi dia menjawab kan. Dikembangkannya lah cerita itu. Nah kau rusi dulu Rudi Simamora. Kau ocop. Kau habiskan uang donasi lah. Herder kan tidak tahu. Oh mana salah dia. Dia kan namanya menyampaikan ucapan Rudi Simamora. Mana ada Rudi Simamora mengatakan aku mengocop donasi. Enggak ada. Kalau dibilangnya Rp1 tidak dikasih di LP memang benar. Tidak ada ku kasih dia uang di LP Rp1. Tapi di rutan Polrestabes ada. Paham ya? Oke kita lanjut kawan. Tetapi dengan seorang perempuan di YouTube. Oke, ini ya. was not your fault because I Ini apa rekam ya? Buka kamera, iya, saya rekam layar. Coba buka kamera. Pak Pendi nggak tahu itu kawan. Makanya dibilangnya ada. Tapi bukan punyaku, itu punya Agatha. Terbesar bang? Bentar. Oke, sudah. YouTube siapa bang? YouTube siapa ini? Skandal Sofiatul dan Kitty selingkuh. Ini saya baru lihat nih kalau ini. Nah, kalau ini saya baru lihat. Enggak, saya tanya. Ini YouTube siapa? Rudi Yohanes. Rudi Yohanes. Nah inilah orang ini. Kan orang ini semua hanya fokus sama apa? Rudi Yohanes.
Nggak dibilangnya dibongkar Agatha. Karena ada tulisannya di bawah Agatha. Kita dengar ya. Aku kadang geram-geram juga melihat orang ini kawan. Hanya mau cari kesalahan. Ya. Sama Lalu dia Pak. mengedarkan judulnya apa ini, Bang? Baca. Ya, Iya, skandal, iya. nanti saya buka. Kaget juga saya. Ya, Nah, nggak dibacanya ini dibongkar Agatha. Aduh. Di screenshot dulu, Iya, di iya, screenshot. iya, saya setuju. ya. Buat ini. Nanti saya akan nonton nanti itu apa yang dia buat. Betul. Ya, apa hubungan saya dengan Pak Adi Saipudin? Saipudin itu punya istri. Saya itu ketemu Bu Sarah. Ya, dia punya anak. Ya. Apakah dengan cara seperti Dibongkar ini Agatha. saya sudah diam saja? Dia menyerang. Berarti sok katul-bekatul tak nonton video ini kawan. Ributnya setengah mati. Kan jelas juga. Skandal Sopiatul dan Udin Caikiti selingkuh dibongkar Agatha. Ada videonya. Agatha yang menunjukkan WA itu. Aduh, memanglah sok katul. Bekatul mau cari kesalahanku nggak dapat-dapat. Judul aja pun orang-orang ini pun nggak baca sampai habis. Saya kerusakan yang dia mengatakan gini, saya tidak terima Edis karena nanti kalau dia menuduh saya makan donasi anak bata, video itu dilihat oleh anak cucu saya, apa kata anak saya, betul nggak kata-kata Rudi Yohanes, betul nggak? Ya, ini menurut saya Sekarang salah ketika ini. dia melakukan hal seperti ini, menurut anda apa kata keluarga saya? Ya. Hah? Kak Sofi, kita sama Bang Adrian pernah bilang begini ya. Ini jauh-jauh hari. Kita sangat tidak suka dengan Bang Yohanes ketika dia spill alamat orang. Bahkan saya pernah bilang sama Bang Nabirong juga, dan Bang Nabirong juga bilang hal yang sama, bahwa itulah penjahat. Ya Bang Nabirong ya. Nah, tetapi ada hal yang lain yang ingin kita lakukan, bahwa bagaimana sih supaya mereka ini berdamai? Sehingga tidak melebar kemana-mana. Kalau memang sudah tidak bisa diperdamaikan, ya kita tinggal. Saya secara Menurut Bang Pendi ini melebar kemana-mana tadi ketika dia melakukan hal ini? Ya, Iya, ini udah melebar nih. Udah melebar. sudah melebar kemana-mana. Ini udah fatal ini menurut saya. Saya udah diam aja loh Bang Pendi. Gimana sudah, ini memang sudah melebar kemana-mana Kak. Jadi tujuan kita kemarin Kak Sofia, apa sih Bang Rudi yang ingin kita bawa dia ke tempat saya supaya dia tidak bersekutu dengan penghujat Kristen. Itu satu. Nah, Pendi nggak tahu kan judul itu. Tadi aku di WA Pendi. Pak Pendi bilang gini, Bang maaf saya tidak tahu video itu. Ternyata setelah saya tonton, saya lupa Bang, nggak saya baca semuanya. Setelah saya nonton ternyata memang saya tonton Agatha yang membukakan. Aduh. Memang loh orang-orang aku bilang. Makanya aku mau naik ke rumah untuk klarifikasi. Karena aku punya hak jawab pulang. Nah dikirimnya, Bang bahas ini jangan lupa Bang ya. Itu dibilang Pendi mengenai Agatha itu. Abang bahas ini jangan lupa ya. Karena aku bilang, aku punya hak jawab dong. WA gini, Pak malam kita live karena aku harus jawab. Sok katul ternyata kemarin kalian live. Belum selesai dan masuk. Setelah aku selesai masuklah sok katul. Biar berimbang aku bilang. Sok katul ini kan culas kawan. Ketika aku live dia nggak mau masuk. Sudah turun aku baru masuk dia kawan. Memang ditunggu-tunggunya biar ada kesalahanku. Aku nggak salah menurutku kan itu Agatha. Putar aja video itu. Ada kutunjukkan Agatha gini kan. Menunjukkan WA waktu Clay dengan si botak Tron. Aduh. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang mengatakan, orang Kristen khususnya, Rudi Yohanes bersekutu dengan penghujat Kristen. Rudi Yohanes bersekutu dengan Jelas sekali kalimatnya ini kawan. Dibongkar Agatha. Sok katul kalian ingin apa? Ada video aku, ada judul, tidak perlu dibaca orang ini. Karena dia tahu orang ini malas membaca. Karena orang itu konsentrasi hanya kepada aku. Namanya aja orang mencari kesalahan. Ya begitulah kadang kawan. Wow. Terima kasih. Mak, aku dikasih apa kawan? Gift 200.000 dari bapak tadi. Puji Tuhan lah. Dengan ini, dengan itu. Puji Tuhan lah bisa aku besok beli beras. Mata aku agak apa ya? Pak Argumentasi. Terima kasih Pak Argumentasi. Apa daya cuman sedikit aja ini dari Kubang Rudi. Banyak kali rupanya. 200.000 dikasihnya kawan. Aduh puji Tuhan lah.
Tapi tidak bisa dicairkan langsung ini kawan ya, tunggu sebulan. Jadilah nggak apa-apa. Aku pikirkan kawan, gara-gara ini semua orang dah meninggalkan aku lah. Sehebat apapun aku bicara kebenaran pasti akan ditolak. Ditolak. Tapi kalau aku tidak memperjuangkan hakku, ya apa daya aku bilang, serba salahnya aku kawan. Begini aku bilang, kalau aku tidak memperjuangkan hakku, maka orang akan merongrong aku. Dan pasti akan mengatakan, benarkan si Rudi itu begini, si Rudi itu begini, si Rudi. Kalau aku perjuangkan, oh kau serang kawan seiman, serba salah. Aku tak minta maaf, disuruh minta maaf. Oke, ku rendahkan diriku. Nasihat-nasihat orang, rendahkan aja dirimu, rendahkan dirimu bang, gini-gini. Laik, pak, bu, segala macam, rendahkan. Kalau aku menurut emosi, tidak akan mau aku tunduk sama Syedis kawan. Sama Paul Zhang, belum pernah aku minta maaf sama Paul Zhang. Tapi aku tak pernah mengusik dia lagi ketika dia tidak mengusik aku. Paham? Makanya Ripa sama si Julius marah sama aku. Mereka ngajak, ayo kita tempur Paul Zhang. Enggak, aku bilang. Enggak ada urusanku lagi sama mereka. Itu semua orang tahu itu. Makanya begitu benci si Julius sama aku. Itulah dipenjarakannya Rudi Simamora. Setelah aku enggak mau nyerang Paul Zhang. Karena memang enggak ada lagi masalah aku dengan Paul Zhang. Kami sudah sama-sama adem, dia diam, aku diam. Paham ya? Aku orangnya begitu kawan. Tetapi khusus sama Edis kawan. Kenapa aku harus minta maaf sama dia? Kan sudah aku bilang, aku ini seniormu. Aku ini abangmu. Aku yang mengorbitkan kau, aku bilang. Memang aku fakta. Nggak bisa disangkal orang. Nah, tahu kalian apa komentar Herder itu semua? Tunggu. Mengerikan kawan. Makanya sampai dibilang Fendi, abang minta maaf salah, enggak minta maaf salah. Waduh. Mau nangis aku kawan. Ini sudah mulai banyak orang. Berapa nomor BCA lagi? Aduh. Yalah, aku buatlah dulu ya. Berkat enggak boleh ditolak kan ya. Nah ini kawan. Aku bilang apa? Tuhan Yesus memang baik. Tak dibiarkannya aku malu kawan. Perjuanganku selama ini melawan mereka hasilkan. Aku hanya mau meyakinkan kalian. Kalian minta aku minta maaf. Mau aku merendahkan diri. Belum pernah ceritanya sang debater minta maaf. Sama Ucuk Bulu pun tak aku minta maaf. Sama Paul Zhang pun tak aku minta maaf. Tapi khusus si Edis. Aku merendahkan diri rendah-rendahnya. Aku nggak bohong. Mana ada orang mau minta maaf kawan? Aduh. Tunggu ya. Kutunjukkanlah sama kalian. Padahal memang udah aku bilang sama Pak Pendi. Pak Pendi, kalau aku minta maaf nggak ada gunanya aku bilang. Kenapa tidak ada gunanya? Percayalah kok Pak Pendi aku bilang. Tapi apa nasihat Pak Pendi? Buat aja lah bang. Biarlah Tuhan menjadi hakim antara kau dengan si Edis. Oke, aku bilang. Kalian udah tahu kan video itu kan ini? Karena saya masih cinta tanah air Indonesia. Karena saya masih cinta tanah air Indonesia, tanah air beta. Oke, Edis. Sampai jumpa. Terimalah maafku ini. Kalau kamu bersedia, kalau tidak juga tidak apa-apa. Tunggu. Ya ini dipecah-pecah sama siapa ini ya? Si TikTok. YouTube gitu kawan. Dibuatnya jadi real. Banyak kali nih. Aku cari dulu yang paling bawah ya. Ini ada paling bawah. Ah ini nih. Ah ini. Selamat pagi warga dunia dimanapun berada. Sesuai dengan kesepakatan kami kemarin di roomnya Pak Pendi Aceh atau Pendi Israel atau Fendi Usman ya. Saya ini orang yang memegang teguh ucapan ya. Saya sebagai yang lebih tua dan lebih senior, mereka berharap saya yang pertama minta maaf, bagi saya tidak masalah ya. Oke. Edis, pahamilah. Saya tidak pernah membenci kau, bahkan setelah bulan 5 itu pun aku tidak pernah membenci kau ya. Dan aku ini kalau di sekolah kedinasan, aku ini abang asuhmu. Dan itu fakta ya Edis ya.
kalau aku benci sama kau di tahun 2019 sampai 2022, tidak mungkin kau korbikan, tidak mungkin kau kuasuh, tidak mungkin kau kudidik untuk menjadi seorang debater handal. Dulu harapanku 2 orang debater handal penggantiku, yakni Rudi Simamora. Bagiku Rudi Simamora lebih unggul dari kau Disya, dan yang kedua adalah kau. Cuma Rudi Simamora ketiban sial terus saja ya. Nah dari situ harusnya kau lihatlah betapa sayangnya aku sama kau Dis. Ada masih video kita dialog, dan kusarankan kau Dis, jangan pakai namamu panjang-panjang ya, pendekkan saja. Aku selalu support, aku selalu promosikan kau, kan begitu ya Dis ya. Oke. Dan yang perlu kau ingat lagi Dis ya, apa yang kulakukan itu yang kau dengan kata-kata jorok. Kalau Saifuddin Ibrahim Caikiti tidak minta maaf kepada saya, jangan harap dia bisa makan donat. Orang donatnya di mana, yang makannya siapa? Terserah saya dong. Tetapi akan lebih besar diberikan kepada Rudi Yohanes. Karena dia ini adalah orang Kristen yang licik. Karena untuk menangkap Saifuddin Ibrahim ini diperlukan kaki tangan Rudi Yohanes yang ada di sini untuk merusak gereja, dan gereja yang di-spill di dalam video itu ditabrak dari luar. Sengaja ditabrak itu pintu gerbangnya. Ia memang bukan Rudi Yohanes. Tapi siapa lagi kalau bukan suruhan dari Rudi Yohanes. Tetapi sekali lagi saya tidak pernah takut. Saya tidak pernah takut. Bibir dia mengatakan dalam seminggu kalau nggak ada permintaan damai, gua tidak akan bisa berdamai dengan kamu karena kamu telah menghina saya dan kamu bilang bahwa saya selingkuh dengan Edis TV. Kamu juga bilang saya selingkuh dengan Sofiatul. Kamu juga bilang bahwa saya selingkuh dengan seorang hamba Tuhan. Yang kamu pasang fotonya saya tidur di bahu perempuan itu. Dari mana saya harus mengampuni kamu dan memaafkan kamu? Gak bisa. Dan dia akan mendapatkan uang 2 miliar kalau bisa menghabisi saya, Edis TV, dan juga Sofiatul. Agar bisa mengambil nyawa saya. Dan saya mendengar banyak sekali omongan dia menghina saya. Membangun rumah anak terang. Anak terang yang mana? Biar terang kayak apa? Jadi begini, maju kena, mundur kena. Pergaulan racun. Toxic relationship. Jadi racun, berteman dengan racun. Dengar baik-baik. Rudi ini adalah keong racun. Rudi Iskariot adalah berkonsultasi dengan psikolog Rudi Iskariot. Mungkin istrinya, untuk istri Rudi Yohanes. Dengar baik-baik istrinya ya. Tonton video saya ini untuk dapat menghadapi suamimu. Manusia yang sakit jiwa. Rudi itu ikan buntel. Terlihat dia sangat menawan. Wih, ganteng sekali jidat Rudi Yohanes. Kayak jidat Iskariot. Ah, boleh itu. Siapa itu Gilbert? Apaan sih itu Niko? Niko Nyotora Harjo itu apa? Dia itu sebenarnya pendeta mata sipit. Pokoknya apa saja salah.
Memang kalau ada pendeta Gilbert ataupun dari Batak, ya biasanya dia merasa sedih dan kecewa ketika ia tidak diberi bantuan. Ya, terima kasih Saudara Rudi. Kamu tidak bisa membohongi saya ataupun mempermainkan saya karena saya tahu siapa kamu dan sudah banyak di video dan omongan kamu. Saya kira tidak pantas kamu berdamai dengan kami. Kenapa? Karena sudah sakit sekali, sudah keterlaluan. Segala hal kamu lakukan, segala fitnah kamu ucapkan. Mungkin kalau Bu Sofiatul memaafkan silakan. Tetapi dengan ya kita maafkan karena saya nggak bersalah kepada Anda yang bersalah kepada kami. Jangan seolah-olah kita bersalah sama kamu. Yang bikin ini semua munculnya kan dari kamu. Setelah kamu merasa penderitaanmu itu makin bertambah, tidak ada lagi yang menonton, kamu dihujat terus oleh seluruh yang Muslim, apalagi Kristen. Yang Kristen, apalagi Muslim. Nah, tetapi Muslim sekarang mulai senang dengan kamu karena kamu bersekongkol. Panjang sekali kita bicara tentang Rudi Plukusuntur ini. Rudi Caikiti Iskariot. Dia kasih nama Saifuddin Caikiti. Asal goblek, asal jeplak, kata orang Betawi, asal buka mulut, asal congor doang, ngaco lu. Saifuddin Ibrahim, jijik saya, menjijikkan, bohong semuanya, setia sampai mati. Nah, demikian tadi kamu ya. Si Udin Caikiti. Dia tidak mau berdamai ya dan mengatakan Rudi ini keong racun. Nah, padahal di dalam Bible itu dengan jelas di sana dikatakan ya, di kitab mereka ini bukti mereka ini omong kosong nih ya, di dalam kitab mereka itu tertulis, jikalau kamu mengampuni orang lain maka Bapakmu yang di surga pun akan mengampuni, tapi jikalau kamu tidak mengampuni maka Bapakmu yang di surga tidak akan mengampuni. Jadi ini kok malah tidak ada saling mengampuni, malah saling baku hantam, sama semakin seru semakin panas gitu. Lucu memang. Ajaran kasihnya, waduh, waduh, membacakan katanya kalau orang-orang Kristen nih ya, kalau sudah mereka berdebat ya, itu ini firman Tuhan, kami sedang menyampaikan kabar gembira, kabar baik katanya ya kan, ini firman Tuhan. Tapi firman Tuhan jangankan di dalam perkelahian, di dalam perdebatan pun digagalkan firman Tuhannya itu. Sering acap kali gagal ya, digagalkan oleh pemeluknya sendiri. Bahkan orang-orang Kristen itu lucu memang ya, kitab sucinya itu kitab suci mereka itu ya, yang dianggap suci oleh mereka ini acap kali tidak berguna, sering tidak berguna gitu. Malah banyak sekali kutipan-kutipan dari surat-surat Paulus ini ya, dia dijadikan acuan bagi mereka gitu ya, dia jadikan pedoman di dalam beriman gitu, di dalam acuan dalam beriman. Nah, inilah menjadi sebuah kerancuan, dan ketika mereka berpolemik ya akan berkepanjangan karena memang mereka saling mempermalukan perihal masalah donasi. Karena apa ya, perihal masalah duit pemberian orang atau sumbangan orang itu memang hal yang paling memalukan. Nah, untuk Rudi Yohanes sendiri ya wajar kalau dia menggebu-gebu, wajar kalau dia marah besar, karena ini hal yang paling sensitif dalam kehidupan sosial, itu paling sensitif kalau sudah harta benda itu ya, apalagi itu perihal masalah pemberian orang, lalu dikatakan digelapkan, disembunyikan, dijadikan
pribadi yang aturan untuk orang untuk membantu orang-orang Kristen malah dimakan sendiri gitu ya. Nah, itu kan menjadi sebuah stigma yang akan selalu melekat ya, dan itu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Itu tetap suatu hari nanti kalau ada perseteruan ya, anak cucunya ada perseteruan, pasti akan bapaknya ya, orang tuanya, neneknya pasti akan memberitahu itu si anak si Rudi itu ya, bapaknya dulu pernah memakan donasi. Itu pasti itu sampai akhir zaman, sampai kiamat itu tetap akan melekat itu. Jikalau lepas ada perseteruan, andai kata anak Rudi Yohanes ini berkelahi di sekolah ya, atau cucunya Rudi Yohanes berkelahi lah di sekolah gitu ya. Wah, terus orang tuanya tidak terima gitu. Orang tuanya pasti akan memberitahu, sudah, wah itu dulu katanya bapaknya, kakek buyutnya, atuknya gitu ya, opungnya itu pernah makan donasi orang yang di penjara. Itu pasti itu kalau pas ada perkelahian, dan stigma itu akan dibawa sampai mati oleh Rudi ini. Jadi wajar kalau Rudi itu mengamuk, sengamuk-ngamuknya itu wajar sekali gitu ya, karena dia membela, mengantisipasi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Itu ya sudah pas lah itu ya. Kalau tidak pakai tidak memakai kitabnya, waras mereka. Tapi kalau sudah pakai kitabnya malah blunder gitu ya. Lucu. Baik, kamu Muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Widuseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.